Atas nama Ibu Eri. Ya. Selamat siang Ibu, silakan boleh duduk. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Ayudhya Suryaningrum selaku apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Mbak, saya mau rebus resep ini. Oh ya, baik Ibu. Maaf sebelumnya ini benar dengan Ibu Eri Murniasi. Iya benar Mbak. Usia 30 tahun ya Bu. Ya. Ini Ibu mendapatkan resep dari dokter Dian ya Ibu, yaitu betadine vaginal dose. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya Ibu? Tidak ada. Untuk riwayat alergi obat Ibu? Tidak ada. Apakah Ibu sekarang sedang hamil ataupun menyusui? Tidak juga. Baik Ibu, sebelumnya Ibu mengalami keluhan apa ya Ibu? Ya, yang saya rasakan itu saya keputihan sama gatal, rasanya gatal tidak nyaman gitu Mbak. Sudah berapa hari ya Ibu? Sudah 3 hari ini. Oh sudah. Iya. Baik Ibu, saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Sebentar ya Ibu. Ya. Maaf Ibu, sudah lama menunggu ya Ibu. Ini Ibu mendapatkan obat betadine vaginal dose dari dokter dengan harga 150.000. Apakah Ibu akan tetap menebusnya? Ya, saya beli Mbak. 150.000 ya? Iya Ibu. Ya. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat betadine vaginal dose ini Ibu? Belum. Baik, saya jelaskan ya Ibu. Jadi betadine vaginal dose ini berisikan povidone iodine 10% yang digunakan sebagai antiseptik yang dapat mencegah atau membunuh bakteri dari keputihan yang menyebabkan keputihan, rasa gatal ataupun bau yang tidak sedap Ibu. Kemudian izinkan saya untuk membuka kardusnya ini ya Ibu. Ya Mbak. Jadi betadine vaginal dose ini berisi terdapat botol 100 ml dan juga aplikatornya Ibu. Apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat ini Bu? Belum Mbak. Saya dijelaskan cara penggunaannya ya Mbak. Baik, untuk cara penggunaan betadine vaginal dose ini sebelumnya Ibu mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Setelah itu Ibu dapat mencuci botol dan aplikatornya dengan cara merendam ke dalam baskom yang berisikan air hangat selama kurang lebih 3 menit Ibu. Kemudian setelah itu dapat dikeringkan dengan menggunakan tisu, botol, dan aplikatornya Ibu sampai kering. Kemudian masukkan betadine vaginal dose sampai tanda batas yang tertera Ibu. Di sini ada 3 tanda batas, yaitu tanda A, B, dan C. Untuk tanda batas A dapat digunakan untuk membersihkan area vagina Ibu. Kemudian untuk tanda batas C dapat digunakan untuk mengobati infeksi seperti keputihan yang Ibu alami. Kemudian tanda batas C itu digunakan untuk batas air hangatnya Ibu. Selanjutnya, Ibu dapat memasukkan betadine vaginal dose-nya sampai tanda batas B dan diberikan air hangat sampai tanda batas C. Dilanjutkan dengan cara dikocok-kocok sampai merata Ibu. Setelah itu, aplikator dan botolnya ini dapat dihadapkan ke area vagina dan dimasukkan dengan posisi seperti ini, dimasukkan secara perlahan-lahan Ibu. Dapat dilakukan secara berdiri ataupun duduk senyamannya Ibu saja. Kemudian setelah masuk secara perlahan, Ibu dapat menekannya secara perlahan-lahan sampai semua obat atau semua betadine ini masuk ke dalam vaginanya. Kemudian setelah itu jika sudah habis dapat dikeluarkan secara perlahan-lahan Ibu. Nah kemudian Ibu dapat mencuci kembali botol dan aplikatornya dengan menggunakan air hangat seperti tadi dengan cara direndam. Kemudian Ibu dapat melanjutkan dengan cuci tangan. Sebelumnya
Ibu dapat membasuh terlebih dahulu vaginanya dengan menggunakan handuk kering dari bagian depan ke bagian belakang. Obat ini dapat digunakan 1 kali sehari selama 6 hari. Apabila setelah 6 hari Ibu tidak ada perubahan, Ibu dapat berkonsultasikan kembali ke dokter. Apabila Ibu merasakan efek samping iritasi, Ibu dapat menghentikan pengobatan dan dapat berkonsultasi dengan dokter. Kemudian untuk cara penyimpanan obat ini dapat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius atau terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak Ibu. Kemudian pakainya pagi atau malam Mbak ini Mbak? Untuk pemakaiannya dapat digunakan pada pagi hari. Pagi hari ya. Jadi Ibu, apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya? Ya, insya Allah sudah jelas Mbak. Baik, untuk memperjelas lagi, apakah Ibu dapat menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan, Ibu? Ya, saya coba ya Mbak, nanti kalau ada salah-salah dibetulkan ya. Iya Bu. Ini alat betadinnya. Sebelum saya menggunakan alat ini, saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian alat ini dibersihkan dengan cara direndam di dalam baskom dengan air hangat kurang lebih 3 menit ya Mbak ya. Kemudian nanti setelah 3 menit dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah kering, botolnya kering, saya memasukkan cairan betadin sampai batas B ini, kemudian ditambah dengan air hangat sampai batas C, kemudian dikocok sampai merata. Untuk memakainya saya sambil duduk, enggak apa-apa ya Mbak ya. Ya, begini posisinya ya Mbak, diarahkan ke vagina, kemudian dipencet secara perlahan-lahan sampai obatnya habis. Nanti setelah habis bisa dikeluarkan pelan-pelan. Kemudian untuk membersihkan botolnya ini dicuci lagi dengan air, kemudian direndam dengan air hangat lagi selama berapa tadi Mbak? 3 menit ya. Ya, kemudian ini dipakai 1 kali sehari tiap pagi selama 6 hari ya Mbak ya. Kalau saya ini tidak sembuh atau ada iritasi, nanti saya periksa lagi ke dokter gitu ya. Ya, sudah jelas. Sudah benar ya Mbak ya, kayak gini ya. Untuk mempercepat proses penyembuhan, Ibu dapat menjaga kebersihan pada daerah vaginanya Ibu dengan apabila Ibu setelah buang air kecil atau buang air besar dapat membersihkan vagina dengan menggunakan handuk yang kering Bu. Dan kalau bisa handuk yang digunakan itu berbeda dengan handuk yang digunakan pada bagian Bu, karena ditakutkan nanti bakterinya dapat menyebar ke area bagian Bu. Dan kemudian Ibu dapat menjaga pola makannya. Kemudian Ibu dapat menggunakan celana dalam yang tidak begitu ketat dan selalu menggantinya Ibu, sehingga insya Allah keputihan itu dapat teratasinya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Ya, insya Allah jelas. Handuknya tidak boleh bareng-bareng ya Mbak ya. Jika Ibu sudah jelas, saya masukkan kembali ya Ibu botolnya. Ya Mbak, sebisa mungkin Ibu secara rutin menggunakan pada pagi hari selama 6 hari ya Ibu, untuk mempercepat penyembuhan dari keputihan. Ini obatnya Ibu saya sertakan dengan brosur ya Ibu. Di dalam brosur ini terdapat cara penggunaannya apabila Ibu terluka. Ya, terima kasih ya Mbak. Ini nanti brosurnya saya baca-baca. Baik Ibu, semoga lekas sembuh Ibu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, hati jalan ya Bu.